belum di apa namanya, direkam. Ya, lanjut untuk tipe-tipe membran sel ya berdasarkan sifat nembusnya. Kenapa dia diklik nggak mau keluar? Ya, ada 3 macam membran ya. Ada yang namanya slightly permeable atau nama lainnya adalah selective permeable, permeable. Jadi panahnya aja kalian sudah bisa lihat. Kalau yang permeable tuh kira-kira bagaimana? Jadi ini di membran selnya ini, kalau permeable itu intinya dia atau masing-masing itu sifatnya itu bisa ditembus atau enggaknya oleh molekul-molekul yang bertransportasi atau yang lewat. Kira-kira kalau permeable itu dari tanda panahnya itu bagaimana? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa ngasih pendapat nggak tentang permeable? Ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Halo. Permeable? Dari tanda panahnya? Ayo dong, jawab dong. Halo? Kedengeran nggak sih suara Ibu? Kedengeran, Bu. Ya, jawab dong kalau kedengeran. Masa nggak ada yang jawab? Bisa diulang, Bu, pertanyaannya, Bu? Ya, ini kan tipe-tipe membran sel berdasarkan apa ya namanya, bisa ditembus atau tidaknya oleh molekul yang keluar masuk dalam sel. Nah, ini ada 3 berdasarkan tanda panahnya itu, ya kira-kira yang permeable itu sifatnya bagaimana terhadap molekul yang lewat? Kalau dari gambar permeable itu lebih mudah ditembus kayaknya, Bu. Kenapa jadi sensitif? Ya. 12. Semua bisa lewat. Udah, intinya itu clue-nya. Ya, maaf kalau ini nggak jelas ya, tulisannya nggak jelas. Apa namanya? Anggaplah pintu. Pintu kalau di rumah kita tuh siapa aja bisa lewat. Ukuran ya, yang kita bicarakan adalah ukuran. Kalau misalnya manusia, misalnya dengan ukuran badan lebih besar misalnya daripada nyamuk atau serangga gitu, dia juga bisa lewat. Bukan serangga bisa lewat, misalnya kucing bisa lewat gitu kan. Jadi semua zat itu bisa lewat. Itu kalau untuk yang permeable. Tapi kalau yang slightly permeable atau semi permeable atau selective permeable itu bagaimana? Diulang lagi tadi siapa namanya? Raka ya? Ya, Bu. Ya, tadi kalau yang selective permeable itu gimana, dalamnya, Raka? Bu. Pokoknya itulah intinya. Gimana? Oh iya, milih-milih. Ya. Selektif ya. Jadi nggak semua tuh bisa masuk ya. Intinya bisa ya ke dalam atau lewat si membran tersebut. Ya, dianggaplah kalau misalnya di rumah kita itu ya jendela atau ventilasi gitu. Ventilasi itu nggak semuanya bisa masuk. Kita manusia yang ukurannya bertubuh besar ya tidak bisa masuk lewat ventilasi gitu ya. Tapi kalau serangga, nyamuk, misalnya udara, angin gitu bisa masuk lewat ventilasi. Itu namanya membran tertentu yang bisa lewat. Ya, molekul dengan ukuran lebih besar di membran semi permeable. Yang terakhir impermeable ketahuan ya. Muter balik. Jadi dia tidak bisa. Kenapa pen Ibu jadi terlalu sensitif? Ada. Karena Ibu coba pakai gambar animasinya atau videonya tuh nggak bisa muncul. Jadinya Ibu pakai PowerPoint tapi agak tidak bisa dilewati sama sekali. Nanti Ibu untuk yang di-share ke kalian nanti Ibu rapikan deh ya, Nak. Ini sementara aja sambil kita belajar. Oke, jadi dari tipe membran sel ini, Ibu ulang lagi ada 3 yang bisa dilewati oleh semua molekul disebut permeable. Kalau yang hanya bisa dilewati oleh molekul tertentu itu adalah semi permeable atau selective permeable. Terus kemudian yang tidak bisa dilewati sama sekali adalah membran yang impermeable.
gitu ya. Kalau dicontohkan di makhluk hidup atau di sel kita yang impermeable itu contohnya adalah kutikula. Pernah dengar kutikula nggak? Kalau misalnya di kaktus atau tumbuhan talas, daun talas ya, atau kaktus deh. Kaktus itu kulit bagian luarnya, di bagian batangnya kaktus itu agak licin ya. Kalau seandainya dikelupas itu ada lapisan warna putih atau lapisan lilin. Itu namanya kutikula. Ya, namanya kutikula itu dia sifatnya membran impermeable atau tidak bisa ditembus oleh zat tertentu. Karena memang tujuan dari si kutikula ini menjaga agar air nggak bisa keluar atau nggak bisa menguap. Karena kita tahu bahwa kaktus itu dia memang tumbuhan xerophyte yang hidup di tempat kering atau tidak butuh air terlalu banyak karena dia bisa mengefisiensi ya dengan struktur tubuhnya yang dia punya kutikula di lapisan luar daun atau batangnya. Terus kemudian untuk yang membran selnya itu sifatnya adalah yang ini apa nih? Dinding sel, sorry. X itu dinding sel. Kalau dinding sel itu untuk sel tumbuhan itu dia permeable. Jadi semua apa namanya? Semua zat tuh bisa lewat itu di dinding sel. Tapi kalau di sel tumbuhan setelah dinding sel kan baru membran sel. Nah, si membran sel ini yang tadi sudah kita bahas itu mempunyai sifat membran selektif permeable atau semi permeable. Jadi tidak bisa atau tidak sembarang zat itu bisa masuk gitu ya. Oke, terus kemudian sampai sini ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan nggak? Aman, Atau Bu. aman? Aman. Oke, lanjut ya. Dan ini keselektifan si membran lipid bilayer atau membran sel tersebut terhadap zat-zat tertentu ya. Jadi kalau yang bisa langsung lewat selective permeable berarti otomatis yang ukurannya dia mau yang bentuk gitu bisa lewat yang bisa lewat langsung dari membran apa nih semi permeable itu adalah yang ukuran kecil. Dilihat dari nama senyawanya itu rata-rata adalah gas, oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen dan lain-lain. Terus kemudian yang small uncharged polar molecule itu adalah molekul yang tidak bermuatan. Molekul yang uncharged itu tidak bermuatan dan ukurannya kecil. Molekul polar tidak bermuatan dan berukuran enggak bermuatan listrik, enggak kayak ion. Kalau ion ini kan dia bermuatan, ada Na+, K+, Cl- itu muatannya negatif atau positif. Tapi kalau yang uncharged itu yang tidak ada muatan. Contohnya adalah H2O, air, NH3 sama gliserol. Terus kemudian yang bisa lewat lagi itu adalah yang molekul-molekul besar, molekul-molekul polar ya yang tidak bermuatan dan ukuran agak besar. Contohnya adalah glukosa dan sukrosa. Tapi dalam hal ini walaupun dia bisa lewat, dia harus ada yang bantuin istilahnya. Jadi masuknya itu dia harus ya kalau lewat pintu ada yang gendong aja ya. Ada yang membantu dia untuk masuk ataupun keluar. Nanti kita bahas satu-satu. Dan yang nggak bisa lewat sama sekali adalah yang ion atau molekul-molekul bermuatan baik negatif maupun positif. Dicontohkan di sini ada natrium atau Na+, ada K+ sama Cl-. Ini ya. Ini siapa-siapa aja yang bisa lewat di membran selective permeable. Terus kemudian bisa disimpulkan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa sih? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari transport membran setelah kalian tadi sudah diajak membahas bareng-bareng mengenai si membran plasma dan tipe-tipenya. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu, tapi nggak tahu Bu. Boleh? Salah Ya, apa nggak apa-apa salah. Perpindahan zat dari luar ke dalam dari luar ke dalam sel. Dari luar ke dalam sel. Ini nanti Ibu rapikan lagi tulisannya ya, Nak. Perpindahan zat dari dalam ke luar
sel. Oke, itu namanya transport membran. Berarti melalui membran. Tuh, terus kemudian ya dibagi apa siapa yang udah 3 bukan, Bu? 3 apaan aja? Pasif, Ya. produktif, sama satu lagi? Vesikel. Sama apa? Iya, bukan. Vesikel. Transport menggunakan vesikel itu termasuk juga. Jawaban yang lain? Yang lain ada yang bisa jawab? Macam-macam transport pada membran selain transfer pasif, aktif, sama vesikel. Ada beberapa sumber sih sebenarnya ya, Nak, untuk yang vesikel ini. Jadi ada juga yang mengelompokkan transport pasif sama transport aktif ini. Transport pasif satu ya. Sedangkan kalau yang vesikel, jadi kalau yang pasif sama aktif itu yang diangkut adalah molekul-molekul kecil, berukuran kecil, sedangkan kalau yang berukuran besar itu diangkut oleh transport vesikel, gitu ya. Tergantung pembagiannya berdasarkan apanya. Kalau berdasarkan energi yang digunakan ya hanya pasif sama aktif. Si vesikel masuk mana? Si vesikel itu biasanya masuk ke dalam transport aktif gitu. Tapi kalau berdasarkan zat yang diangkutnya, ukuran zat yang diangkutnya, ya vesikel sendiri karena dia mengangkut molekul besar atau makromolekul, sedangkan pasif dan aktif itu dia mengangkut molekul berukuran kecil atau mikromolekul, gitu ya. Nggak ada yang salah, jadi tergantung sudut pandangnya dari mana, oke ya. Tapi yang nanti akan Ibu bahas adalah yang berdasarkan yang berdasarkan energi yang digunakan, ya, berdasarkan energi yang digunakan. Jadi kita bahas transfer pasif dan aktif saja, tapi yang veto, ya, paham ya? Jadi tidak ada yang salah, tergantung sudut pandangnya dari mana. Oke, kita breakdown lagi. Jadi nanti mungkin ada yang sudah ngintip-ngintip di classroom itu tugasnya apa. Jadi kalian nanti membuat mind mapping atau peta konsep mengenai transport pada membran ini, gitu ya. Jadi kemudian yang transport aktif itu ada tadi yang Ibu sebut, kan natrium sama kalium. Maka ya, pompa Naka. Nih berantakan sekali. Ya, maka hapus. Nah, kemudian kita bahas satu-satu dari difusi dulu. Ya, dari difusi mungkin kalian ada yang pernah menggunakan alat tersebut pun sekarang lagi kayaknya lagi banyak yang make ya. Yang masukin air terus ditetesin minyak aromaterapi atau apa gitu. Nah, nanti yang dikeluarin adalah uap biar dia bisa menyebar ke seluruh ruangan. Namanya apa? Ada yang tahu alat ini? Ada yang tahu nggak? Vaporizer bukan, Bu? Vaporizer? Jawaban yang lain? Vaporizer bisa juga. Apa, Nak? Apa? Siapa namanya? Siapa tadi? Mahija, Bu. Mahija. Apa namanya Mahija? Diffuser. Ya, diffuser. Makanya berhubungan sama judulnya yaitu difusi. Ya, diffuser. Jadi cara kerjanya adalah dia memanaskan air ya. Sampai menghasilkan uap, terus kemudian ditetesi sama minyak aromaterapi atau yang lain gitu. Ibu juga nggak terlalu ngerti karena Ibu juga nggak pakai, mungkin di banyak kalian yang pakai di rumah gitu ya, diffuser. Intinya adalah untuk menyebarkan aroma ke seluruh ruangan gitu. Ada juga yang untuk
kayak humidifier. Jadi misalnya di tempat-tempat atau daerah yang kering itu biar lembab juga dikasih ya alat-alat seperti ini, cuma beda fungsi aja gitu ya. Terus kemudian kalian mungkin ada juga yang pernah meneteskan tinta ya, meneteskan tinta ke air. Ini juga harusnya gerak ya. Tadi ya kalian misalnya pernah ada yang bikin sirup dan bisa dari yang misalnya air yang tadinya rasanya tawar kalian kasih sirup misalnya warna merah. Itu ketika setelah diaduk airnya pun ikut warnanya merah rasanya. Proses-proses inilah yang merupakan contoh dari difusi pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus kalian juga pakai di wangi ruangan, kalian nyemprotnya di sebelah mana bisa di itu adalah proses difusi namanya. Jadi bisa disimpulkan kan difusi diffuse, menyebar. Hubungannya dengan transport membran. Ya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, boleh Danen. Danen dari 3 kelas. Larut yang intensitasnya tinggi ke intensitas yang lebih rendah. Ke intensitas dari zat ya. Nggak kedengeran suara perpindahan zat dari Oke. Perpindahan dari ke konsentrasi rendah. Ya. Tonis. Ya. Jadi salah satu tadi belum disebutkan ya membran atau zat ada yang itu adalah biar tercipta keseimbangan ya, tercipta ke dalam ataupun di luar sel gitu ya. Jadi tonis ya, kondisi yang isotonis. Jadi ada hipertonis itu kalau konsentrasinya tinggi atau pekat atau kental. Kalau yang rendah itu ada keadaan yang seimbang itu disebut dengan isotonis. Makanya mungkin ini gitu ya yang tujuannya katanya adalah untuk menyeimbangkan cairan pada tubuh ya. Memang benar karena sel itu ya harus isotonik karena nanti berpengaruh terhadap kerja atau bisa disebut dehidrasi. Ya kerja selnya nggak aku pelajari kemarin bahwa sel itu adalah unit fungsional apapun itu dimulainya dari tidak aktif. Terus difusi itu penyebaran, contohkan konsentrasi berarti itu pasti kental gitu kan karena konsentrasinya kayak sirup tadi. Sirup pun sebagai konsentrasi bar itu karena ya dari tinggi ke rendah si tinta itu dia konsentrasi rendah gitu ya. Ini contoh sederhana saja. Dan kemudian seperti yang Ibu bilang tadi bahwa di membran semi permeable itu dinyatakan tadi ya semua bisa lewat, butuh bantuan untuk lewat ke membran sel ini ya. Contohnya adalah glukosa. Molekul yang mau masuk ke dalam sel ini side of selnya, jadi molekulnya itu jadi ditangkap ya kemudian difasilitasi ya, difusi terbantu atau terfasilitasi ya. Nah kalau yang difusi satunya lagi hilang dia. Yang bisa lihat ya dia masuk aja gitu ya. Jadi tidak pakai alat bantu, proton dia bisa bantuin pembawa. Nah, yang belum paham belum aman. Ya, atau enggak ini Dena kayaknya sound Ibu agak bermasalah, dia tulis di ya, Ibu anggap tadi udah dibantu headphone juga. Hari ini nggak tahu lagi kenapa ini juga pennya kenapa begini gitu ya. Ya, kalau ada yang mau nanya di kolom chat aja ya. Dah. Ya, tadi bedanya lagi bukan bedanya. Di breakdown lagi difusi itu ada 2 macam. Proteinnya si zatnya itu dari luar sel bisa masuk ke dalam karena dengan bantuan gitu ya. Terus kemudian kalau difusi sederhana itu tidak butuh bantuan dari protein pembawa. Jadi dia memang masuk dari tempat yang sudah tersedia gitu. Tadi ada penggunaan diffuser atau kalian ketika mencampurkan tinta ke air, gula ke air panas, bikin teh, bikin sirup itu ya semuanya adalah difusi. Itu atau kalian menyemprotkan pewangi zat cair gitu ya. Nah, ini untuk yang osmosis. Kalau untuk osmosis adalah kebalikannya ya, difusi ya. Kalau osmosis kebalikannya dari difusi ya. Dari difusi kalau osmosis sama-sama perpindahan. Ada yang bisa jawab coba suaranya keluar nggak kira-kira ya? Konsentrasi. Tunggu Ibu ketik. Ini Ibu ketik aja deh. Segini. Kelihatan, Bu. Oke.
Ya, osmosis itu adalah dari konsentrasi, kebalikannya ya, konsentrasi melalui, harus ada membran, ya, permeable, ya. Apa namanya? Gimana sih warna ininya? Dicontohkan di animasi ini, kalau nggak di play nggak kelihatan gambar. Ya, kalian bisa lihat ada air yang lebih kecil itu 2O sama yang hijau garam. Jadi air yang udah bercampur sama garam gitu. Ini sering keluar di soal untuk tipe apa namanya? Untuk materi namanya soal dalam bentuk percobaan gitu ya. Jadi bisa dilihat tuh lama-lama atau air garam itu menjadi naik karena jadi airnya tuh di sebelah kiri dia naik. Dikarenakan ya tadi karena membrannya semi permeable, tidak semua molekulnya bisa lewat atau gulanya misalnya tidak bisa lewat membran tersebut. Berbeda di bagian air yang dia semakin berkurang, bagian yang garam karena ketambahan dari air dia akan semakin naik gitu ya. Jadi dalam kata lain karena hipotonik itu berpindah ke larutan garam yang dia konsentrasinya tinggi atau hipertonik. Jadi intinya sama aja. Jadi yang bisa lewat mondar-mandir itu adalah si molekul air yang lebih kecil. Kurang lebih seperti ini kalau diterapkan pakai membran sel, itu hanya air yang bisa tadi yang ada tanda panah-panahnya itu ya, tidak bisa jumlah air atau molekul yang di salah satu sisi berkurang, di sisi lainnya akan bertambah gitu. Nah, ini adalah contoh kasus di kehidupan sehari-hari untuk proses osmosis. Kita contohkan itu di sel tumbuhan dulu dan di sel hewan ya. Ibu ambil gambar dari Google. Ini contohnya ya. Ini contoh pakai laser aja. Ya, ini sel hewan itu diwakili oleh sel darah merah. Ya, kita lihat dulu kalau di tumbuhan itu pecah ya. Yang di tumbuhan itu ada 3 macam kondisi mewakili oleh kondisi keadaan segar, ya segar terus kemudian ya pokoknya segar nggak layu gitu kan. Itu kondisi di mana dia itu turgid, ya istilahnya kalau di sel hewan itu turgid. Terus kemudian kok bisa begitu? Nah, kondisi turgid itu apabila sel-sel tumbuhan itu cukup atau bahkan agak kelebihan air, ya bisa dilihat tuh. Jadi kalau kan tinggi, itu ya tadi ingat lagi pengertian osmosis bahwa osmosis adalah perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi ya intinya begitu ya. Terus kemudian kalau seandainya si tumbuhan ini tadi ditempatkan di air yang ya air H2O, air biasa misalnya air keran atau air apa ya air biasa yang air buat nyiram gitu. Itu menjadi turgid atau seger, selnya menegang gitu ya. Bisa dilihat nih menggembung karena syarat air, karena airnya masuk terus. Terus kemudian kalau seandainya direndam dalam air garam, kalau direndam dalam air garam, logikanya adalah air yang di dalam sel atau cairan selnya itu konsentrasinya dia lebih rendah daripada si lingkungan, atau dalam hal ini adalah air garam. Otomatis air yang ada di dalam selnya dia keluar, ya karena konsentrasi yang di dalam itu lebih rendah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya, kalau selnya ditinggalkan sama airnya, ya otomatis mengkerut. Gitu ya, otomatis mengkerut. Nah, istilahnya ini dinamakan dengan plasmolisis. Gitu ya, dengan plasmolisis. Terus kemudian satu lagi, ini sebenarnya keadaan yang seimbang atau isotonik nih. Kalau isotonik solution itu ya berarti kondisi cairan di dalam sel sama kondisi cairan yang ada di luar sel itu sama konsentrasinya. Jadi yang masuk dengan yang keluar itu sama gitu. Jadi tapi kalau di tumbuhan menyebabkan ya tanamannya agak layu karena yang dibutuhkan tumbuhan sebenarnya adalah keadaan turgid di mana sel-selnya itu penuh air jadi tumbuhannya menjadi segar gitu ya. Nah, beda lagi untuk yang di sel hewan diwakili oleh apa nih namanya sel darah. Apabila darahnya itu ditaruh di kondisi atau ditaruh di air yang konsentrasinya normal, masuk dan air yang keluar tuh sama dan kondisinya adalah normal atau kondisi isotonik ya.
Terus kemudian kalau ditaruh di air dengan konsentrasi yang hipertonik, misalnya ya tadi air garam dengan konsentrasi tinggi atau air gula dengan konsentrasi tinggi, misalnya gula 2 sendok, kamu taruh di air misalnya cuma 50 mili gitu. Itu ya kan kental sekali kan, pekat sekali ya gulanya. Dan itu kalau darahnya direndam di situ, otomatis cairan yang ada di dalam darah, di dalam merah ini, dia akan keluar terus. Karena prinsip osmosis tadi dari konsentrasi rendah atau hipotonis menuju ke hipertonis, menyebabkan keadaan krenasi namanya. Plasmolisis kalau di tumbuhan, kalau di sel darah itu namanya krenasi, ya. Bentuk selnya itu kayak berduri-duri gitu ya, kayak durian jadinya. Jadi dia mengkerut terus kemudian airnya banyak yang keluar dan kulitnya menjadi yaitu berkerut itu tadi atau krenasi. Dan satu lagi, kalau misalnya ditaruh di kondisi apa ya, misalnya tuh yang hipotonik, yang konsentrasinya lebih rendah, ya konsentrasinya lebih rendah, misalnya direndam dalam air biasa. Kalau isotonik ya pokoknya air gimana kondisi airnya itu yang sama dengan dalam darah, misalnya kadar garamnya 0,01%, ya direndam dalam kadar garam yang 0,01%, itu kadar isotonik. Nah, tapi kalau yang hipotonik itu, kalau di dalam selnya itu garam 0,01%, direndam dalam air, otomatis airnya akan masuk terus karena nyari konsentrasi tinggi, menyebabkan jadi hemolisis atau swelling itu membengkak ya, sel darah merahnya menjadi membengkak, bahkan bisa menjadi hemolisis atau pecah gitu ya, sel darahnya akan pecah gitu ya. Ya, jadi ini adalah osmosis dalam diterapkan pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Ingat-ingat, pokoknya kalau kondisi flaccid itu lembek. Kondisi flaccid itu apabila H2O sama H2O yang keluar dan yang masuk itu sama, imbang. Di isotonik, kalau yang direndam di dalam air yang konsentrasinya lebih tinggi, airnya akan keluar jadi plasmolisis. Dan satu lagi, kalau ditaruh di air yang konsentrasinya dia lebih rendah, airnya akan masuk terus membuat selnya menjadi turgid gitu ya, atau menegang. Terus kemudian kalau yang di darah tadi, kalau darah direndam di dalam larutan hipertonik yang konsentrasinya lebih tinggi, akan terjadi plasmolisis atau krenasi normal karena air yang keluar sama dengan air yang masuk. Dan satu lagi, kalau direndam di air yang hipotonik yang konsentrasinya lebih rendah, dia akan swelling, membengkak, atau bahkan bisa hemolisis atau pecah. Itu kalau untuk yang di fusi. Nah, ini adalah yang transport aktif itu beda-beda. Pasif itu aliran air, mau airnya mau kanan terjun, mau airnya berarti dia misalnya sebagai pembantu ibarat arus deras deh. Akebnya transport dia nih Mas, pompa natrium itu harus seimbang dalam dan jadi konsentrasi dari tinggi ke berpindah ya tapenya karena dia melawan rendah atau menuju ke rendahnya. Dia juga adalah pompa. Ya, boleh deh di kolom chat. Ya, ada yang disambil nonton film, boleh. Asal ngerti aja. Ya. Bu, ini tadi dikasih kan ya PPT-nya buat Minmap. Apa, Nak? PPT-nya ntar dibagiin kan ya? Iya, habis ini tapi Bu rapiin dulu ya, ini tulisannya berantakan. Nanti tapi Bu di-share lagi rekaman hari ini Zoom-nya sama PPT-nya dalam bentuk PDF tapi ya, nanti ya. Oke, Bu. Habis ini seperti biasa. Materi yang kemarin juga video sama PDF-nya sudah bisa diakses di Google Classroom-nya masing-masing. Cuma yang pertemuan pertama Ibu lupa ini nge-record-nya, jadi cuma ada PDF-nya. Terus Zoom yang kedua lengkap, ada PDF-nya, ada Zoom-nya juga. Ini yang ketiga. Ini nggak tahu kenapa hari ini semua kayaknya peralatan tempurnya hari ini lagi nggak banget ini. Ya. Udah, untuk transport aktif. Udah ya.
Nah, ini yang Ibu bilang tadi ya, transfer aktif selain pemain AK, di sini juga ada yang vesikel tadi yang sudah kalian salah satu sebutkan tadi, saya lupa namanya. Ya, bedanya adalah ya masuk dan keluar, gitu kan. Sitosis, ya, eksositosis. Nah, endo masuk. Nah, yang masuk itu bisa dalam dua bentuk, padatan atau cairan. Kalau sitosis fago cairan ini makan bakteri atau ketika bakteri ke dalam dan sebetulnya nah ini contohnya kan itu namanya vesikel ya. Terus kemudian setelah masuk tidak habis ya, setelah animasi yang selanjutnya masuk ya dan langsung katalisis atau yang membuat bakterinya menjadi ya lumer, menjadi hancur. Nah, baru nanti setelah hancur, sisa-sisa buangnya ini akan dikeluarkan melalui proses eksositosis. Gitu. Kebalikannya, hubungan luar dikeluarkan sitosis. Ingat lagi ya, endo ada dua, yang masuk padatan, fago, yang masuk cairan itu pino, terus kemudian kalau eksositosis ya pengeluaran mau padat mau cair namanya eksositosis. Gitu. Oke, ini contoh-contoh bentuk percobaan yang sering banget keluar di soal ya. Contoh-contoh percobaan yang sering keluar di soal itu yang pertama ada kentang, nya dibolongin terus kemudian direndam separuh badan kentangnya ke cairan tertentu. Misalnya dalam hal ini cairannya itu bisa dilihat di dalam di dalam kentangnya yang tadinya dia rendah tingginya lama-lama menjadi naik. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kok bisa sih? Gitu. Kok bisa sih seperti itu? Air di dalam kentang yang tadinya pendek, dia lama-lama menjadi naik. Ada yang bisa jelasin nggak? Dengan menerapkan prinsip osmosis. Ayo. Halo. Halo. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Bu, boleh diulang nggak, Bu? Tadi suaranya agak putus-putus. Putus ya. Ya, intinya air yang di dalam kentang itu kan bisa dilihat orennya nih. Orennya itu tadinya dia rendah, lama-lama setelah direndam dalam larutan tertentu, itu airnya yang di dalam kentang itu menjadi lebih tinggi, atau larutan yang di dalam kentang menjadi lebih tinggi. Pertanyaannya, yang pertama, kira-kira si kentang ini direndam dalam air yang konsentrasinya bagaimana? Itu dulu. Danen. Yang tadinya rendah menjadi tinggi. Dianggap si kentangnya adalah membran. Udah ketemu belum jawabannya? Ibu, saya bisa, Bu. Ya, Fikri, silakan. Yang setelah itu dia tekanannya di larutannya hampir sama dengan yang di dalam kentang. Hipotonik. Hipotonik. Yang berubah larutan yang di luar kentang atau di dalam kentang? Di dalam kentang, Bu. Di dalam kentang menjadi lebih banyak. Lebih banyak. Berarti dia dapat dari mana? Dari luar. Dari luar. Berarti konsentrasinya bagaimana? Yang di luar bagaimana, yang di dalam bagaimana? Kalau yang di dalam rendah, yang di luar tinggi. Kalau dilihat dari pengertian osmosis. Dilihat dari osmosis, berarti kan perpindahan larutan dari konsentrasi rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah apa rendah ke tinggi? Apa kebalik ya? Ya, kalau tinggi ke rendah itu sirup ke air, gula ke air, ya kan? Gasnya, semprotan ke air itu difusi. Kalau osmosis kebalikannya, osmosis itu dari rendah ke tinggi. Berarti kondisi air di luar kentang dia adalah yang hiper apa hipo? Hipo. Hipotonis,
menuju ke dalam kentang, ya kan, melewati membran-membran sel dalam si kentang, ya kan, menjadi mengalir ke hipertonis, yang hipertonis, kemudian airnya menjadi lebih tinggi. Biasanya pertanyaannya itu aja, apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi ya? Berarti karena yang di dalam lebih menjadi lebih tinggi, berarti ada aliran air dari konsentrasi yang rendah di luar kentang menuju ke dalam kentang yang konsentrasinya lebih tinggi gitu. Membrannya siapa ya? Membrannya dianggap adalah si membran sel kentang tersebut. Gitu ya. Sama aja dengan model percobaan seperti ini juga Ibu ambilkan dari soal-soal. Pokoknya begini deh ininya, percobaannya. Ada air, jangan air, larutan ya. Larutan A sama atau balonnya ini adalah membran, gitu kan. Lama-kelamaan yang B-nya itu, larutan dalam B-nya itu, atau balonnya dia menjadi menggembung. Berarti kan ada pertambahan. Nah, terus kemudian bisa dijelaskan apa yang terjadi. Ya, namanya, ya hampir sama yang gambar pertama tadi ya. Namanya jadi mengembang, otomatis ada pertambahan volume. Dari mana? Ya, dikasih dari A, ada perpindahan dari A. Terus prinsip osmosis dipakai lagi dari rendah ke tinggi. Oh, berarti yang A itu lebih rendah, yang B lebih tinggi. Dibuktikan yang B itu dia volumenya bertambah. Berarti dapat dari A gitu. Berarti intinya adalah yang A itu dia konsentrasinya lebih rendah atau hipotonis dibandingkan yang B gitu. Nah, satu lagi yang menggunakan corong. Corong biasanya ini dikasih kertas selofan namanya. Kertas selofan itu mempunyai warna kuning ya, diikat, mempunyai sifat selektif permeable ya, karena hanya molekul tertentu yang bisa lewat. Ya, dikasih perlakuan di sini. Jadi corong yang direndam dimasukkan dalam air, tidak sepenuhnya ya, hanya sekitar sepertiga, dan di dalam corongnya sudah dikasih larutan juga. Terus kemudian setelah beberapa waktu, kelihatan ada uptake di sini, ada penambahan cairan yang tadinya cuma segini, dan cairan yang masuk. Berarti disimbolkan juga bahwa kondisi larutan rendah dan cairan yang berada di dalam corong itu dia lebih tinggi. Buktinya dia lebih jadi naik karena ketambahan cairan di luar corong. Gitu ya, Nak ya. Jadi sampai hari ini cukup ini aja dulu yang kita bahas. Nanti untuk pertanyaan boleh deh kalau misalnya butuh nanya banget boleh WA Ibu, boleh di kolom komentar di GC juga boleh. Gitu ya. Ini waktunya sudah lewat ya, dari jam 9, 10, setengah 11. Dan penugasannya di Google Classroom itu ada pembuatan mind mapping. Silahkan kalian berkreasi, mau tulis tangan, mau pakai aplikasi pembuat mind mapping, boleh. Tapi jangan langsung kopas dari Google, karena Ibu bakalan tahu dan nanti pokoknya nilainya akan Ibu kurangin, beda yang bikin sendiri sama yang cuma tinggal kopas. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak, Nak? Habis ini Ibu convert dulu ininya rekaman Zoom hari ini sama video-nya, nanti juga Ibu upload di GC. Terus setelah Ibu edit dikit-dikit. Ya, Raka, ada pertanyaan lagi, Raka? Ada yang masih bingung tentang transfer membran? Ini transfer membran ini berlaku sama air doang, nggak sama udara ya? Udara bisa, transfer membran tadi kan dicontohkan di diffuser, gitu kan? Dicontohkan ketika menyemprot menyemprot apa tadi? Wangi. Terus kemudian tadi dicontohkan yang bisa permeable kan? Contoh ini aja deh. Kamu nafas, terus kok bisa dari hidung bisa sampai paru-paru, terus kemudian dari paru-paru bisa dibawa oleh darah, dari darah ke seluruh tubuh, gitu kan? Itu kan gas juga, sama aja. Itu cara
pengangkutannya atau cara transportasinya adalah juga lewat difusi. Difusi yang pertama ketika si O2 yang masuk ke tubuh kita lewat hidung masuk ke paru-paru lewat alveolus. Kalian ingat ya, alveolus atau gelembung-gelembung udara itu tebal gelembungnya itu adalah hanya satu lapis sel. Jadi amat sangat tipis, menyebabkan bisa sekali si udaranya itu atau O2 sama CO2-nya untuk berdifusi keluar masuk. Pun dengan si dinding dinding dari sel darahnya itu sendiri itu juga amat sangat tipis, menyebabkan cairannya juga bisa keluar masuk gitu. Makanya tadi dicontohkan di yang krenasi dan lain-lain gitu ya. Itu pun O2 sama CO2-nya dia juga bisa keluar masuk dalam darah gitu. Terjawab nggak? Mudah nggak yang Ibu maksud? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke, yang lain? Ada pertanyaan lagi nggak? Aman ya? Ditunggu tugasnya karena cuma bikin PowerPoint doang, ntar malam juga insya Allah selesai ya. Insya Allah selesai, terus kemudian biar Ibu rekap untuk yang, jadi masih ada kesempatan yang tugas 1 sama tugas 2 belum ngumpulin, sampai nanti malam, besok akan Ibu laporkan ke wali kelasnya masing-masing, monefnya ya. Gitu. Oke, ya cuma 64 sampai terakhir, jadi kayaknya banyak yang tidak hadir. Apa udah mabok sama fisika tadi? Fisika tadi sampai berapa nak yang ikut nak? Banyak nggak? Sama, Bu. Fisika tadi yang ikut sampai 100 nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu, nggak nyampe 100. Berapa? Dikit. Lebih dikit sama ini. Sama juga. Kayaknya terakhir 64 dah, Bu. Tadi terakhir 64 ya, beda tipis ya. Kayak sama aja nih 65 sama Ibu. Kalau 65 sama Ibu sama aja ya. Oke deh, kita foto-foto dulu. Sudah di penghujung, udah 10.37 nih, kalian biar bisa ngerjain tugas-tugas untuk pelajaran hari ini. Ya. Oh iya. Muncul semua. Ya, ya. Muncul semua. Sorry hari ini enggak banget ya ngajarnya Ibu dah. Udah siap belum? Ada 3 slide, nggak tahu kalian di slide yang mana, yang penting pose aja, smile dulu. Ya. Aduh, 3, 2, 1 untuk slide 1. Terus slide 2 dari Salsabila, Fahmi, Ismi, Naufal, sampai Wahyu Nur Habib. Ya, 1, 2, 3, 1 lagi. Slide terakhir dari siapa nih? Tengku Maulana, Faiza, Rania, Nazwa, Adinda Salsabila, sampai Putri Isna. Ada Zidan Faras juga. Udah ganteng banget Zidan. Bismillahirrahmanirrahim. Slide ketiga. Dah. Sip. Terima kasih semuanya untuk hari ini yang sudah hadir di Zoom meeting Ibu ya. Untuk pertemuan minggu depan nanti dilihat lagi, dikabari lagi kalau seandainya bisa Zoom ya kita. Oke, kita Zoom, kalau enggak berarti penugasan lewat JCR dulu ya nak ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.